izin Pak Lawyer kehadiran di BPN Pinrang, saya jelaskan. Ya, oke, terima kasih Pak teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kedatangan saya pada hari ini terkait janji saya kemarin dengan rekan-rekan yang ada di BPN terkait surat saya yang sudah masuk 1 bulan lalu. Dalam perintah saya itu memohonkan untuk diblokirnya sertifikat hak milik nomor 19 atas nama Lamulong. Dan alhamdulillah tadi saya sudah ketemu langsung dengan Bapak Kasih Pengukuran Pak Hadi Arman dan rekannya Pak Hendra juga ikut hadir. Nah, ini saya ingin menyampaikan lagi secara penegasan bahwa apa yang selama ini yang menjadi keresahan di tengah masyarakat, hari ini saya berharap pihak-pihak atau rekan-rekan BPN ini tentunya mampu mendudukkan persoalan ini sehingga jangan lagi ada korban-korban yang menjadi dilematika dalam persoalan dalam mendapatkan haknya. Kenapa saya katakan kalau kita melihat dan merujuk daripada fakta yang ada di lapangan ini sangat ini sangat membuat saya berpikir bahwa ada apa ini kok surat sertifikat dengan nomor sekian-sekian itu, nomor kami sebutkan atas nama Bu Farida ini tiba-tiba ditimpa dengan nomor sertifikat nomor sekian. Inilah yang kami persoalkan. Di satu sisi sertifikat nomor klien kami dengan nomor 179 ini sudah tervalidasi, terbarcode itu, dan hal itu pun sudah disampaikan oleh Pak Reza yang selaku bagian pengukuran menyatakan bahwa ini sudah sah dan resmi, Pak. Nah, lalu kami mempertanyakan, lalu kenapa ada muncul sertifikat nomor 129 atas nama Lambolong di atas objek yang sama? Nah, ini yang kami mohonkan untuk disegerakan, dilakukan pemblokiran. Kenapa? Ini akan terjadi konflik ketika satu objek ini dipersengketakan. Nah, pertanyaan saya sederhana, apakah nanti ada orang baku bunuh-bunuh, baru ini mereka mau bertindak? Tentu tidak. Sama halnya apa yang saya sampaikan di pihak Polres Pinrang. Nah, ini penyidik kemarin saya sampaikan. Saya melaporkan terkait dugaan penyerobotan pembuatan rumah-rumah kayu yang ada di lokasi objek klien saya. Yang saya laporkan itu adalah Lambolong. Nah, itu. Dan sampai hari ini pun laporan kami itu belum mendapat tanggapan. Artinya, lagi-lagi penyidik Polres Pinrang ini tidak fokus dan tidak serius dalam menangani perkara atas diri klien saya. Sehingga ini juga yang mendasari saya untuk tentunya terus mengawal persoalan sehingga betul-betul tadi rasa keadilan itu muncul, rasa keadilan itu hadir, rasa keadilan itu tidak lagi dikriminalisasi oleh pihak-pihak terkait atau pihak-pihak tertentu yang menurut kami dan dugaan itu bahwa memang ada pihak-pihak yang sengaja ini merampok mencuri tanah milik klien saya. Seperti itu teman-teman itu. Dari hasil pertemuannya Bang, bagaimana dari pihak BPN? Ya, alhamdulillah sampai sejauh ini kami tetap mengapresiasi dan kami berharap bahwa pihak BPN ini betul-betul mampu memberikan kami suatu edukasi, pemahaman secara berkualitas maupun berintegritas. Artinya jangan ada disusupi hal-hal yang menurut kami itu sangat-sangat mencederai lembaga itu sendiri. Ya, misalnya minta satu hal penekanan dengan teman-teman di BPN bahwa jangan, karena ini produk kalian loh. Jangan serta-merta bahwa kalau ada begini, ada begitu Pak, kan ada kantor polisi, ada pengadilan Pak. Ini kan bahasa-bahasa mafia itu saya bilang. Kenapa? Itulah bahasa-bahasa mafia. Mafia itu sengaja mencuri, merampok, mencaplok tanah masyarakat, lalu kemudian karena dia melihat orang susah, orang tak berdaya, dia sengaja kirim itu tadi ke kantor polisi lah, ke pengadilan lah. Karena kenapa? Karena mereka ini sudah memasang orang-orangnya di pengadilan, di kepolisian, ya, di BPN, di Dispenda, di mana saja. Inilah ini jaring-jaring pada sindikat, ya, jaring daripada sindikat mafia tanah yang ada berseliweran, gentayangan, berjamburan di Kabupaten Pinrang ini. Dan saya akan bongkar itu nanti. Saya akan bongkar siapapun dia. Kenapa? Tapi itu. Ini kan harus sudah ada janji dari BPN. Ada berapa hari janji BPN hingga pemblokiran itu keluar? Kalau janjinya tadi, beliau mengupayakan secepat mungkin, tetapi itu juga saya tetap memberi apresiasi. Tapi saya katakan, saya ini orang sudah terbiasa Pak. Jangan bermain-main dengan saya dengan kata-kata seperti itu. Karena pasti saya akan kejar. Itu. Anda sudah memberikan satu penyampaian kepada saya bahwa kami akan lakukan pemblokiran, maka saya tagih.
Ya, jadi saya minta kepada siapapun lembaga-lembaga yang memang bersentuhan langsung dengan penegakan hukum, jangan bermain dengan hukum, Pak. Ingat, ini masyarakat loh, rakyatmu di sini. Jangan semena-mena dengan rakyat, dengan masyarakat biasa. Kita sama-sama ingat bahwa negara itu menjamin, Pak, hak setiap warga negaranya, Pak, baik keamanannya, kenyamanannya, sandan maupun pangan. Itu perintah undang-undang. Jadi jangan lagi kesan ada upaya-upaya rekayasa hukum, ya, diskriminasi, ya, karena melihat orang susah, orang tidak berdaya, mereka ini ya disusupi oleh oligarki, pengusaha yang berkedok berlagak seorang penguasa. Ini yang terjadi di Kabupaten Bintang dan ada lagi beberapa di kabupaten lain. Dan kami akan lakukan tadi itu. Mungkin seperti itu teman-teman dari media. Untuk harapannya Pak Lawyer, Ya. terhadap BPN Pindrang. Harapan saya ya tadi tetaplah bekerja pakai hati, ya. Pakai hatilah bekerja. Ingat bahwa jabatan itu sementara, ya. Dan tiada kekal, Pak. Ingat, kejahatan itu sebagaimanapun Anda sembunyikan pasti akan muncul. Dan kebenaran itu akan tetap bercahaya, Pak. Seterang cahaya. Oke? Saya seperti itu, aturan dulu ya. Ya. Terkait aturan dari BPN sendiri yang pemblokir 30 hari itu, bagaimana Pak Lawyer menanggapi? Ya, artinya kalau saya melihat 30 hari itu sangat tidak rasional menurut saya. Tapi lagi-lagi tadi teman-teman menyampaikan bahwa itu sudah sesuai dengan prosedural. Tapi nanti kita lihat, ya. Jangan sampai dia mendalikan suatu aturan, tapi di belakang layar dia bermain. Nanti kita lihat, ya. Yang namanya kebusukan, Pak, pasti akan tercium. Bagaimanapun itu. Saya selalu berpesan kepada teman-teman, mari kita bekerja menggunakan hati, Pak. Ya. Jabatan sementara. Jadi jangan karena ada kepentingan oknum-oknum tertentu, lalu kita rontok, lalu kita gugurkan kita punya moralitas maupun integritas dalam penanganan persoalan yang menjadi daripada perkara yang saat ini saya tangani. Dalam hal ini klien saya Ibu Farida binti Ambotang. Seperti itu. Terima kasih Pak Lawyer. Ya, siap. Pak Lawyer, terima kasih Oke. banyak.